Halo, salam. Perkenalkan, nama saya Matrix Travis Panca, NRP 071118400161, mempresentasikan tentang tugas ETS otomasi sistem yang berjudul Transfer Line Control Motor dengan metode perubahan input. Soal, yaitu menyelesaikan permasalahan dengan metode perubahan sinyal input dengan kondisi. Yang pertama, dalam aplikasi ini, PLC berfungsi untuk menjalankan dan menghentikan motor pada bagian ban konveyor. Yang kedua, di sini hanya memperbolehkan bagian dari ban yang membawa benda atau lembaran baja saja yang bergerak. Yang ketiga, posisi dari lembaran metal dideteksi oleh proximity switch yang ditempatkan di sebelah bagian dari ban. Yang keempat, selama lembaran baja itu berada dalam jangkauan, motor akan bekerja. Apabila lembaran bergerak di luar jangkauan, sebuah timer diaktifkan dan saat setting waktu tercapai, motor pada ban akan berhenti. Oke, berikut adalah bagian dari komponen dan alamat. Komponen terdapat dua bagian, yaitu komponen input dan komponen output. Pada bagian komponen input terdapat satu buah tombol start yang beralamat S9 dan terdapat pula tiga proximity sensor, yaitu proximity sensor 1, 2, 3 dengan alamat S1, S2, S3. Pada komponen output terdapat tiga buah motor, motor 1, motor 2, motor 3 dengan alamat R1, R2, dan R3. Sekarang kita memasuki bagian dari metode perubahan input itu sendiri. Pada saat awal, di mana sensor S1, S2, S3, 00 adalah saat di mana sensor 1, 2, 3 belum mendeteksi adanya lembaran baja. Lalu, terjadilah sebuah event yang dinamakan event A+. Event A+ ini adalah event di mana sensor 1 berada dalam jangkauan atau mendeteksi adanya lembaran baja yang membuat perubahan input sensor 1 menjadi 1, sehingga input S1, S2, S3 menjadi 100. Pada event A+ ini, relay tambahan W1 menjadi on, sehingga W1 1, dan membuat motor 1 set atau menggerakkan lembaran baja tersebut. Lalu, saat lembaran baja berada di luar jangkauan dari sensor 1, maka terjadilah event amin yang membuat sensor 1 menjadi 1, sehingga input S1, S2 menjadi kembali ke 0, 0, 0. Pada event amin, relay tambahan W1 menjadi 0 atau off dan mereset motor 1 saat timer terpenuhi, tes timer 1. Lalu, saat lembaran berada dalam jangkauan sensor 2, dinamakanlah event B+ yang membuat perubahan input S2 menjadi 1, sehingga input S1, S2, S3 menjadi 0, 1, 0. Pada event B+, relay tambahan W2 menjadi 1 atau hidup dan mengset motor 2 untuk bergerak, menggerakkan lembaran baja tersebut. Saat lembaran baja sudah berada lagi di luar jangkauan dari sensor 2, terjadilah event B- yang membuat perubahan input sensor 2 menjadi 0, sehingga input S1, S2, S3 kembali ke kondisi 0, 0, 0. Pada event B-, relay tambahan W2 menjadi off atau 0 dan mereset motor 2 saat timer 2 terpenuhi. Lalu, bergeraklah lembaran berada dalam jangkauan sensor S3, sehingga event tersebut dinamakan C+. Event C+, membuat sensor 3 menjadi 1 atau hidup, sehingga input S1, S2, S3 menjadi 0, 0, 1. Pada event C+, relay tambahan W3 menjadi 1 dan membuat motor 3 set atau hidup. Dengan hidupnya motor 3 menggerakkan lembaran baja hingga lembaran baja
berada di luar jangkauan S3, yaitu event dari Semin itu sendiri. Semin membuat perubahan input S3 menjadi 0, sehingga input ke dalam kondisi awal, yaitu S1, S2, S3, 0, 0, 0. Pada event Semin, relay tambahan W3, 0, dan mengreset motor 3 saat timer T3 terpenuhi. Sekarang kita masuk ke bagian persamaan. Persamaan yang pertama yaitu motor 1 sama dengan S9 yang merupakan tombol on off atau start kali buka kurung sensor 1 tambah motor 1 tutup kurung kali T1 bar. Persamaan 2 adalah persamaan untuk mengaktifkan sensornya yaitu T1 sama dengan S1 bar. Persamaan 3 yaitu R2 sama dengan S tim 9 kali buka kurung sensor 2 tambah motor 2 tutup kurung kali timer 2 bar. Persamaan 4 T2 sama dengan S2 bar. Persamaan yang 5 yaitu motor 3 sama dengan S9 atau tombol start kali buka kurung S3 tambah R3 tutup kurung kali S3 bar. Persamaan 6 T3 sama dengan S3 bar. Sekarang kita akan memasuki dari simulasi diagram ladder itu sendiri. Oke, untuk simulasi kali ini saya menggunakan Auxil Studio. Pertama-tama saya menyalakan tombol S9 yaitu tombol on atau off, membuat seluruh sistem menjadi standby. Lalu terjadilah event A+, yaitu event di mana sensor 1 mendeteksi adanya lembaran, membuat sensor 1 pun menjadi on. Dengan hidupnya sensor 1, maka motor 1 pun mulai bergerakan dan lembaran baja tersebut. Lalu terjadilah event A-, yaitu event di mana lembaran baja sudah berada di luar jangkauan sensor 1, sehingga sensor 1 pun menjadi 0. Dengan matinya sensor 1 akan menghitung countdown selama 4 detik dan membuat motor 1 pun menjadi mati lagi. Terjadilah event B+, yaitu di mana bagian dari lembaran tersebut dideteksi oleh sensor 2, membuat sensor 2 pun menjadi hidup. Dengan hidupnya sensor 2, membuat motor 2 pun menjadi hidup. Dan ketika lembaran sudah di luar jangkauan dari sensor, maka sensor 2 pun menjadi mati. Membuat motor 2 akan mati saat mencapai 4 detik. Terjadilah event C+, yaitu ketika di mana lembaran berada dalam jangkauan sensor 3, membuat sensor 3 menjadi on. Dengan hidupnya sensor 3 membuat motor 3 menggerakkan ban dan membuat pula lembaran tersebut bergerak. Ketika lembaran tersebut berada di luar jangkauan sensor 3, membuat sensor 3 pun menjadi mati. Dengan matinya sensor 3 akan menghitung 4 detik, membuat motor 3 pun menjadi mati. Setelah dilakukannya simulasi, terima kasih sudah mendengarkan. Sekian presentasi dari saya.